Undang-Undang P2SK memang membawa perubahan mendasar terhadap struktur pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Ya, Otoritas Jasa Keuangan menargetkan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia rampung pada pekan kedua September 2026. OJK juga menargetkan demutualisasi dapat berlaku pada kuartal 3 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fazwi mengatakan Undang-Undang P2SK memang membawa perubahan mendasar terhadap struktur pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Adapun OJK saat ini sedang dalam proses perumusan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi dan juga pemegang saham Bursa Efek. Ketentuan ini mencerminkan bahwa sifat Bursa Efek Indonesia bukan lagi berdasarkan keanggotaan atau mutual, melainkan bersifat demutualisasi dan bersifat orientasi laba atau profit. Dengan sifat demutualisasi, Bursa Efek Indonesia dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum nantinya. Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat memenuhi tujuan memperkuat aspek tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor dan memperluas partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk memperluas pengembangan bisnis melalui penyiapan berbagai sumber pendapatan baru berbasis panas bumi. Ya, langkah strategis ini mencakup pengembangan fasilitas green hydrogen hingga pasukan energi bersih untuk green data center. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO menyiapkan arah baru pengembangan bisnis dengan tidak lagi berfokus pada pembangkitan listrik semata. Perseroan menggarap sejumlah sumber pendapatan baru atau new revenue stream. Salah satu proyek unggulan yakni percontohan fasilitas green hydrogen di Ulu Belu, Lampung yang ditargetkan beroperasi pada November tahun 2026. Fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai 100 kg hidrogen hijau per hari. Perseroan juga mulai membangun ekosistem hidrogen sebelum masuk ke tahap bisnis komersial dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Selain pengembangan hidrogen hijau, Perseroan membidik peluang bisnis dari maraknya pertumbuhan industri pusat data di Indonesia. Direktur Utama PGE Ahmad Yani menegaskan, Perseroan tidak masuk sebagai operator melainkan bertindak sebagai penyedia pasokan listrik hijau. Langkah ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan daya ramah lingkungan bagi operasional green data center. Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi menambahkan bahwa kajian teknis bersama para pelaku industri saat ini menunjukkan hasil yang sangat positif. Perseroan juga membuka peluang optimalisasi panas bumi melalui ekstraksi mineral atau mineral extraction dari fluida geothermal. Di samping itu, potensi pemanfaatan kawasan geowisata atau geoturism serta pengembangan green ammonia turut digarap secara intensif. Manajemen meyakini diversifikasi bisnis turunan ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Strategi ini sekaligus memperkuat posisi PGEO sebagai pelopor transformasi energi hijau yang berkelanjutan di tanah air. Berbagai sumber IDX Channel. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk membukukan penjualan sebesar Rp672,9 miliar di sepanjang semester pertama tahun 2026. Ya, kinerja stabil ini ditopang oleh pertumbuhan permintaan dokumen security seperti IKTP dan komponen paspor. PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang relatif stabil sepanjang semester 1 tahun 2026. Emiten berkode JTPE ini meraih penjualan sebesar Rp672,9 miliar. Capaian ini tumbuh 1% secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp666,50 miliar. Sementara itu laba bersih Perseroan pada paruh pertama tahun ini tercatat sebesar Rp90,1 miliar. Lini bisnis dokumen security masih menjadi penopang utama kinerja Perseroan dengan kontribusi mencapai 90,3%. Penjualan segmen ini naik 3,3% menjadi Rp607 miliar hingga periode Juni 2026.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan dokumen identitas IKTP, komponen paspor ekspor, serta produk high security dokumen lainnya. Dari sisi geografis, pasar domestik mendominasi sebesar 80,8% atau 544 miliar rupiah, sedangkan penjualan ekspor tercatat sebesar 129 miliar rupiah. Direktur Utama JTPE Alan Wibisono Oi menyampaikan bahwa perseroan terus melakukan inovasi solusi keamanan terpadu. Perseroan tidak hanya mengandalkan dokumen identitas tetapi juga memperluas penetrasi ke teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Untuk memperkuat kapabilitas tersebut, perseroan telah menjalin joint venture dengan mitra strategis asal Hong Kong. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengukuhkan daya saing perseroan sebagai penyedia dokumen security terintegrasi di pasar domestik maupun global. Berbagai sumber IDX Channel. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk membukukan penjualan sebesar 327,35 miliar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2026. Pencapaian ini menjadi titik balik kinerja perseroan yang sukses berbalik mencetak laba bersih sebesar 2,5 miliar rupiah. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk mencatatkan pemulihan kinerja keuangan yang signifikan pada semester 1 tahun 2026. Mengutip laporan keuangan interim perseroan pada Selasa 4 Agustus 2026, emiten berkode Teguk ini mengantongi penjualan sebesar 327,35 miliar rupiah. Capaian ini membawa perseroan berbalik mencetak laba bersih sebesar 2,50 miliar rupiah. Hasil positif ini menjadi titik balik dibandingkan periode yang sama tahun lalu ketika perseroan masih membukukan rugi bersih 8,44 miliar rupiah. Peningkatan kinerja keuangan perseroan ditopang oleh mulai beroperasinya lini bisnis baru di bidang perdagangan dan pengolahan daging beku. Direktur Utama Teguk Agus Suhada menyampaikan bahwa transformasi bisnis yang dimulai sejak akhir tahun 2025 telah membuahkan hasil positif. Diversifikasi usaha ini berhasil memperkuat struktur bisnis sekaligus menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam. Pengembangan bisnis baru tersebut didukung oleh jaringan pemasok dan pelanggan yang solid, serta pengalaman panjang manajemen di industri daging. Memasuki paruh kedua tahun 2026, manajemen optimistis tren pertumbuhan positif akan terus berlanjut. Perseroan bakal memfokuskan strategi pada peningkatan penetrasi pasar, perluasan jaringan distribusi, serta pengembangan produk bernilai tambah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fundamental usaha dan membangun pertumbuhan profitabilitas secara konsisten. Manajemen berkomitmen menjaga momentum efisiensi operasional demi memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. LPEM FEB UI memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tumbuh melambat di kisaran 4,78 hingga 4,82%. LPEM menyebut beberapa faktor penurunan pertumbuhan, diantaranya high base effect yang tinggi dan tidak adanya dorongan musiman yang signifikan pada kuartal 2 2026. LPEM FEB UI memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 tumbuh sebesar 4,80% secara tahunan dengan kisaran 4,78 hingga 4,82%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 5% dengan rentang pada kisaran 4,95 sampai 5,05%. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Tengku Rifki memaparkan, salah satu faktor penurunan pertumbuhan ekonomi ini karena adanya high base effect yang tinggi. Pasalnya, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,12% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Selain itu, tidak terdapat dorongan musiman yang signifikan pada kuartal 2 2026 karena Ramadan dan Idul Fitri berlangsung pada kuartal 1 2026. Faktor lainnya yakni guncangan eksternal berupa tingginya harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah memicu inflasi impor sehingga meningkatkan biaya produksi. Kemudian keputusan pemerintah untuk menaikkan harga Pertamax juga dinilai turut menggerus daya beli masyarakat melalui kenaikan harga barang dan biaya transportasi. Berbagai sumber IDX Channel.